Kebahasaan barang Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad Ramadhani Okta. Ini sudah potong bagus Bayu Adam. Ini potongannya beda ya. Lumayan lah, seorang gondrong banget. Besok lah disesuaikan. Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa selalu mengikuti pembelajaran dengan baik. Pak Irus, belakangnya mana Pak Irus? Temannya nggak ikut lagi. Sakit. Temannya nggak ikut lagi. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia terakhir sebelum kalian mengikuti penilaian akhir semester 2. Nah, tanpa terasa kalian sudah mau menyelesaikan pembelajaran semester 2-nya yang selama ini mengikuti pembelajaran di rumah. Terima kasih kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Nanti ikutilah sampai dengan selesai untuk tidak meninggalkan Zoom. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jas, kalian adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat itu anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang bisa membahagiakan diri sendiri dan orang lain, serta bisa bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan besok pada saatnya kegiatan penilaian akhir semester, kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Sudah diberi tips atau cara-cara melakukan persiapan penilaian akhir semester. Baiklah, anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperoleh banyak hal dari kegiatan pembelajaran ini yang bermanfaat. Nah, kita kemarin hari Sabtu yang lalu sudah mempelajari mengenai ciri kebahasaan pada teks inspiratif. Apa itu teks inspiratif? Yaitu teks yang bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Kita akan membahas sekilas karena kita akan melanjutkan, masih ada satu ciri kebahasaan yang belum sempat kemarin disampaikan. Yang ini. Ya. Sekilas saja. Saya nyambung. Nah, ya. Ya, nanti selanjutnya pakai yang mana Pak? Ini aja Bu. Oh, begitu aja ya. Ya, baik. Kita mengingatkan kembali materi yang kemarin untuk ciri-ciri teks kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Yang pertama, bahwa di dalam cerita inspiratif itu menggunakan keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya terdapat konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi apa? Kata hukum. Kata hukum.
Kata hubung. Konjungsi itu kata hubung yang bisa menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain atau kata hubung yang berada di dalam kalimat itu sendiri. Nah, di dalam kalimat itu sendiri konjungsinya kemudian dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Masih ingat? Masih. Yang berikutnya, nanti yang nggak punya catatan buka YouTube-nya ya. Kemudian ada di dalamnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat yang memiliki lebih dari dua bentuk kalimat dasar. Biasanya ditandai oleh adanya konjungsi atau kata hubung. Kemudian untuk kalimat majemuk dibagi dua. Masih ingat apa? Kalimat majemuk apa dan apa? Induk kalimat. Setara dan bertingkat. Ya, pintar. Kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk setara berarti di situ kemungkinan ada dua kalimat atau lebih yang apabila kita rinci masing-masing kalimat bisa berdiri sendiri karena kedudukannya sama. Kemudian kalau yang kalimat majemuk bertingkat penandanya ada apa? Punya? Induk kalimat dan anak kalimat. Iya, sip. Ada induk kalimat dan anak kalimat. Ya, kuat ya. Nah, biasanya yang induk kalimat itu yang tidak diikuti oleh anak kalimat atau dibalik. Biasanya yang merupakan anak kalimat itu diikuti oleh konjungsi. Ini untuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang berikutnya, ini yang kemarin belum sempat kita bahas. Biasanya di dalam cerita inspiratif itu kan sumbernya bisa berupa pengalaman pribadi. Kalau pengalaman kan berarti fakta. Ya kan? Kalau pengalaman berarti fakta, bukan berupa rekaan. Karena di dalamnya bisa bersumber dari pengalaman pribadi, maka di dalam cerita inspiratif itu biasanya memuat kalimat fakta. Kalimat-kalimat fakta. Kalau kita berbicara dengan fakta, tentang fakta, berarti kita juga harus tahu tentang opini atau pendapat. Nah, ciri-ciri kalimat fakta itu apa saja? Yang pertama, bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa dibuktikan kebenarannya. Itu berarti fakta. Bukan katanya, bukan jere, bukan dean. Tapi memang betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Kemudian ciri yang kedua, biasanya kalimat fakta juga ada datanya. Data yang akurat. Data yang akurat misalnya apa? Berkaitan dengan angka-angka ya. Berkaitan dengan data angka. Bisa juga berkaitan dengan tanggal, bulan, tahun, atau bisa juga disebut dengan waktu kejadiannya kapan jelas. Ini data yang akurat. Kemudian ciri-ciri yang ketiga memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Nanti setelah ini Bu Widi akan sampaikan contoh
teks cerita inspiratif yang berupa pengalaman pada masa pandemi. Jadi nanti ceritanya diambilkan dari pengalaman seseorang, tentu yang di dalamnya nanti fakta-fakta yang akan dimunculkan. Kemudian yang berikutnya lagi, bersifat objektif. Objektif itu apa? Objektif apa adanya, sesuai dengan kenyataannya. Bayu ngantuk banget ya Bayu. Tadi sudah mandi belum? Jangan-jangan bangun tidur langsung pakai baju pramuka. Katanya fokus, jangan-jangan pakai bapaknya pakai sarung, ngantuk. Iya, Rehan barang, Rehan, ayo anteng. Itu ya, bersifat objektif. Apa Bayu? Objektif itu apa? Apa yuk dihidupkan suaranya? Jal, Bayu iki sing ngantuk bae. Objektif, apa itu objektif? Hilang. No, malah hilang. Oh ini. Nah, Jal. Apa itu objektif? Fuad, objektif apa Fuad? Apa adanya, Bu? Ya, apa adanya. Tidak dibuat-buat. Yang dilengkapi dengan data-data. Kemudian yang berikutnya, ciri yang keberapa? 4. Yang ke? 4. 4 apa 5? Kelima ya? Kelima. Yang pertama kan tadi dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua memiliki data yang akurat. Yang ketiga memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Karena pengalaman narasumbernya jelas. Kemudian bersifat objektif. Objektif apa adanya. Tidak dibuat-buat. Kemudian yang kelima. Biasanya dapat menjawab pertanyaan unsur 5W itu ya Han, Rehan. 5W biasanya ada apa saja dalam berita? 5W dalam berita ada apa saja? Lupa ya? Kelas 8. Apa saja? Apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana. Nah, pintar. Mengapa ya? Jadi ada 5W plus 1 H. Biasanya kalau itu sebuah fakta bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri terakhir adalah berdasarkan kenyataan. Nyata yang disampaikan, tidak berubah rekaan atau dibuat-buat. Ini untuk ciri kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Jadi dimulai tadi ciri-ciri yang pertama 1, memuat ada keterangan. Keterangan apa? Waktu, cara, tempat, tujuan. Ya, pintar. Yang kedua? Konjungsi. Adanya konjungsi. Konjungsi nanti dibagi-bagi itulah ya. Kemudian yang ketiga? Kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk. Di dalamnya ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kemudian yang keempat adalah ciri dari kalimat fakta. Kalimat-kalimat fakta. Saya kira belum direkam. Oh. Itu
untuk ciri kebahasaannya. Nah, karena yang Bu Widi sampaikan di sini tidak seperti di kelas, tidak terlalu detail, maka silahkan kalian nanti lebih banyak lagi membaca, mencari contoh-contoh konjungsi yang intra-kalimat yang seperti apa saja, kemudian konjungsi yang antar kalimat bagaimana, konjungsi yang menyatakan pertentangan misalnya. Menyatakan pertentangan tidak hanya ditandai oleh kata hubung, namun, dan tetapi, tapi masih ada konjungsi yang lain. Kemudian misalnya konjungsi penambahan, tidak hanya dan saja, serta, pula. Ini juga ada konjungsi yang lainnya. Jadi nanti sebagai tambahan pengayaan kalian, kalian cari contoh-contohnya. Tidak untuk dikumpulkan, tapi dikumpulkan di otak kalian. Dikumpulkan di otak kalian. Karena tidak mungkin nanti yang muncul teori-teorinya, tapi sudah masuk dalam penerapan kalimatnya. Sehingga nanti kalian akan bisa lebih paham lagi ciri kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Untuk kebahasaan selesai, kita akan selesaikan materi terakhir dalam semester 2. Masih berkaitan dengan cerita inspiratif. Ini, Pak. Mau ganti? Oke. Yang berikutnya silahkan sambil dicatat Bayu. Oke. Sambil dicatat. Jadi nanti kamu belajarnya jelas yang harus dipelajari apa saja. Ya. Yang terakhir ini kompetensi dasar yang terakhir 4.4. Yang kadenya dulu, Mbak. 4.4 kompetensi dasarnya mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Kalau di dalam buku paket, kalian bisa membuka halaman 154 di situ. Di situ dengan judul langsung cara menyusun cerita inspiratif. Judulnya seperti itu. Nah, nanti Bu Widi ambilkan contoh cerita yang lain nanti agar kalian semakin banyak perbendaharaan cerita inspiratif yang tidak diambil dari buku cetak. Kalau yang kemarin di tugas kalian kan sudah membaca cerita yang berada di halaman 149. Sudah dibuka kan? Walaupun baru sebagian yang mengirimkan tugasnya. Menceritakan seorang yang Bu, siapa? Ya. kenapa kalau misalnya ngirim tugas selalu dibaca doang, Bu? Apa ya? Iya, nggak pernah dibalas, padahal udah ngirim, Bu. Coba dilihat lagi. Kalau yang Iya, Bu, Saya cuma dibalas, dibaca Bu. doang, nggak Ya dibalas. Bu, cuma dilihat tok Bu. yang lain dibalas enggak? Enggak Bu, Dibalas. enggak. Saya dibalas, Iya. Nah ini Bu Siti, Bu Bos nanti katanya akan dibalas. Kalau Bu Widi membalas ya? Enggak. Ada jawaban Waalaikumsalam. Tolong penulisan jangan menggunakan singkatan-singkatan seperti itu ada? Ada. Enggak ada Bu, enggak ada. Saya nggak pernah dibalas. Ada yang mendapat ulasan seperti itu? Ada. Ada itu Rehan itu ngacung tuh.
Jadi kalau jawabanmu sudah betul, karena saya lihat jawabannya itu hampir semuanya sama. Kecuali yang kemarin Bu Widi menggunakan file, itu baru berbeda-beda. Kalau tugas yang Bu Widi ambil dari buku paket, hampir semuanya sama. Kalau yang dari file itu yang baru berbeda-beda. Jadi Bu Widi pasti membalas. Waalaikumsalam, minta tolong. Yang ini dikerjakan kembali karena penggunaan tulisan yang disingkat-singkat, misalnya seperti itu. Kemudian susunan bahasanya untuk diperbaiki. Nah, yang tidak mendapatkan balasan hanya dijawab Waalaikumsalam, terima kasih. Berarti itu sudah sesuai. Itu ya. Untuk tugas yang terakhir, ini baru dicek kemarin yang masuk baru sebagian. Belum ada ulasan, memang baru masuk. Yang terakhir, yang mengenai teks inspiratif. Kemudian yang masuk terakhir tambahan-tambahan mengenai teks tanggapan sebelumnya juga belum. Berarti yang sudah dikabari secara japri, tapi baru mengirimkan terakhir-terakhir ini. Nah, kamu seperti itu. Ketika tugas tidak segera dikumpulkan, tenang saja. Ketika mengumpulkannya terakhiran, mintanya segera dibalas, ditanggapi. Itu. Jadi, makanya ketika mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga nanti akan ada balasan sesuai dengan urutannya. Kan tidak mungkin semuanya bareng, kayak gitu tidak mungkin. Begitu ya? Ya, coba nanti dicek lagi. Yang mengumpulkan awal-awal pasti sudah ada balasan. Yang mengumpulkan susulan belum ada balasan. Karena kita mengoreksi yang awal terlebih dahulu. Sudah bisa dipahami? Ya. Oke, kita akan melanjutkan materi yang terakhir. Kompetensi dasar mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Nah, sebelum masuk, kita mengingat kembali untuk strukturnya. Struktur cerita inspiratif. Mulai dari bagian apa dulu? Orientasi. Orientasi. Yang kedua, bagian? Perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa. Yang ketiga, bagian? Komplikasi. Komplikasi. Yang keempat? Resolusi. Resolusi. Yang terakhir adalah bagian? Oda. Ini hampir sama dengan struktur dalam teks cerpen. Bedanya kalau dalam cerpen tidak ada apa? Kodanya ya, kodanya tidak muncul. Nah, untuk pembelajaran ini tujuannya nanti setelah kalian melakukan kegiatan melengkapi paragraf rumpang. Paragraf rumpang itu paragraf yang seperti apa? Paragraf yang belum lengkap. Masih ada bagian-bagian yang ompong yang harus diisi. Mungkin dengan kata, mungkin dengan konjungsi, mungkin dengan kalimat, atau melengkapi satu paragraf full sesuai dengan bagiannya. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan melengkapi itu, diharapkan nanti kalian bisa terampil dalam mengungkapkan rasa simpati, rasa empati,
kepedulian dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif. Nanti kita akan tahu yang simpati yang seperti apa, yang empati itu yang bagaimana. Berikutnya, ada sebuah contoh cerita terbaca di laptop kalian atau di HP kalian. Judulnya apa? Judul ceritanya apa? Terbaca tidak di situ? Enggak jelas. Yonatan Bimo Satrio. Yonatan Bimo Satrio. Ya, Yonatan Bimo Satrio. Saya bacakan ya. Yonatan Bimo Satrio. Yonatan Bimo Satrio atau biasa dipanggil Bimo berasal dari kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Tetapi saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusan sosiologi. Bimo suka sekali membuat konten video, menari, menggambar, dan mewarnai. Nah, di antara itu masih ada 2 kata yang dikosongi. Nanti kita akan isi bersama-sama sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Menggambar dan mewarnai. Kemudian di situ ada titik-titik. Kegiatan Bimo sehari-hari diisi dengan kuliah dan aktivitas di beberapa komunitas kampus, yaitu On Fire dan Tepus Story. Selain itu, Bimo juga rutin latihan menari setiap minggu. Akan tetapi, setelah pandemi, semua berubah. Bimo kembali ke rumahnya dan menghabiskan waktu di titik-titik bersama keluarga. Kegiatan bersama komunitas kini dilakukan melalui media sosial. Selama di rumah, Bimo tetap berlatih tari, membuat konten video, menggambar, mewarnai, dan menanam berbagai tanaman sayur organik agar tetap produktif dan tetap semangat. Nah, di bagian paragraf pertama yang disebut dengan paragraf apa? Bagian apa? Orientasi. Ada 3 tempat yang belum lengkap, masih rumpang, masih harus dilengkapi. Coba kita lengkapi bersama-sama. Bagian yang rumpang itu dengan mungkin konjungsi, mungkin kata yang sesuai dengan konteksnya. Saya ulang ya, kemudian nanti isiannya apa yang tepat. Yonatan Bimo Satrio atau biasa dipanggil Bimo berasal dari kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan, tetapi saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusan sosiologi. Bimo suka sekali membuat konten video, menari, menggambar, dan mewarnai. Titik-titik, kegiatan Bimo sehari-hari diisi dengan kuliah dan aktivitas di beberapa komunitas kampus, yaitu On Fire dan Tepus Story. Selain itu, Bimo juga rutin latihan menari setiap minggu. Akan tetapi, setelah pandemi semua berubah. Titik-titik itu diisi dengan apa? Bimo suka sekali membuat konten video, menari, menggambar, dan mewarnai. Titik-titik, kegiatan Bimo sehari-hari. Kemudian di kalimat berikutnya akan ada kata akan tetapi setelah pandemi
Berarti titik-titiknya diisi dengan apa? Saya ulang ya. Titik-titik kegiatan Bimo sehari-hari diisi dengan kuliah dan aktivitas di beberapa komunitas kampus, yaitu On Fire dan Tepus Story. Selain itu, Bimo juga rutin latihan menari setiap minggu. Akan tetapi, setelah pandemi, semua berubah. Di situ ada kata untuk memandu kata setelah pandemi. Berarti di atasnya isiannya apa? Sebelum. Benar. Sebelum pandemi, kegiatan Bimo sehari-hari diisi dengan kuliah. Terus kalimat yang berikutnya. Coba dicermati. Setelah pandemi semua berubah. Kalimat berikutnya, Bimo kembali ke rumahnya dan menghabiskan waktu di titik-titik bersama keluarga. Isiannya apa? Rumah. Rumah bersama keluarga. Ya, betul. Konteksnya seperti itu. Terus yang berikutnya. Bagian orientasinya sudah paham ya? Paragraf yang berikutnya. Ya, tolong Mbak. Paragraf berikutnya. Karya Bimo diberi judul Semua Akan Indah pada Waktunya dan Siap Menuju Masa Depan yang Lebih Baik. Inspirasi Bimo untuk karya ini berasal dari pengalamannya bersama komunitas Tepus Story, di mana ia memiliki kesempatan untuk mengajar adik-adik di Tepus dan melihat semangat belajar mereka yang begitu besar. Nah, seperti kalian ini yang setia mengikuti pembelajaran terus. Meski demikian, mereka tetap tak lupa menikmati masa bermain. Bimo juga berharap setelah pandemi selesai, masyarakat mulai punya kesadaran untuk selalu menerapkan hidup sehat dan bersih, seperti makan makanan yang sehat, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker saat sedang keluar. Selain itu, Bimo juga ingin terus melanjutkan cerita petualangan hidupnya di buku harian dan bisa berbagi cerita dengan teman-teman tentang banyak hal yang kita pelajari selama pandemi. Bagian selanjutnya. Untuk menutup ceritanya, Bimo juga berbagi tentang mimpi yang ingin dicapainya. Impian saya ingin membangun sebuah organisasi atau LSM untuk anak-anak. Saya ingin organisasi ini bisa menjadi tempat anak-anak muda berkontribusi, belajar meningkatkan rasa empati, dan memberikan perhatian penuh untuk kesejahteraan anak-anak. Ini sudah sampai pada bagian resolusi. Tugas kita untuk melengkapi bagian yang terakhir, yaitu bagian apa? Koda. Itu sudah diawali dengan kalimat masa pandemi menjadi. Nah, bagian koda ini merupakan bagian yang menyampaikan pesan dari cerita yang dilakukan, yang dialami oleh Bimo. Pesan apa yang kamu peroleh dari cerita yang disampaikan oleh Bimo? Kita tuliskan di bagian koda atau bagian terakhir.
Bisa melanjutkan kalimatnya apa di situ? Masa pandemi menjadi apa bagi kalian? Kalau menurut kalian, masa pandemi menjadi bagian yang bagaimana? Apakah menjadi sebuah tantangan? Apakah menjadi kalian malas? Atau menjadi hal-hal lain? Nah, pada bagian itu, bagian kode, maka dimintakan pesan yang kalian peroleh dari cerita yang disampaikan oleh Bimo ini. Kalian merasa terinspirasi tidak dengan pesan yang diceritakan oleh Bimo ini? Iya. Iya. Sudah melakukan seperti yang Bimo lakukan? Belum. Belum. Masih banyak hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan selama masa pandemi. Banyak sekali. Tidak malah kemudian masa pandemi menjadikan kalian semakin malas belajar. Tapi justru pada masa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa tetap semangat mengejar cita-cita, mengejar impian. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Jaswadi, bisa menjadi manusia hebat yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ada yang mau menyampaikan pesan apa yang bisa kalian peroleh untuk menutup bagian kodenya? Pada masa pandemi menjadi satu kalimat boleh nanti saling menyambung. Ada yang mau menyampaikan bagian kodenya? Satu kalimat dulu. Sudah dipancing dengan kata masa pandemi menjadi ada yang mau nyambung? Nanti kalian buat variasi yang lain untuk bagian kodenya. Jadi pada masa pandemi menjadi tantangan baru untuk memulai hidup yang baru. Ini terasa sekali bagaimana kita setiap hari yang dulunya mungkin cuci tangan ketika mau makan saja, sekarang hampir setiap waktu kalau kita selesai melakukan aktivitas, melakukan cuci tangan. Dulu tidak pernah menggunakan masker, sekarang kemana-mana menggunakan masker. Dulu senang bergerombol, kerja kelompok, sekarang harus jaga jarak. Nah, ini merupakan tantangan baru untuk memulai hidup yang baru. Pandemi memang mengubah segalanya, tapi tidak pada semangat kita untuk menuju hidup yang baru. Jadi kalau misalnya dengan pandemi ini justru sebagian malah merasa bersantai-santai, berarti belum memiliki semangat untuk menjalani hidup baru. Mungkin kamu bosan, jenuh, dan tertekan selama di rumah. Tetapi percayalah, kamu bisa mendapatkan kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Berarti dengan adanya pandemi ini justru dihadapi sebagai sebuah tantangan yang harus kalian taklukkan. Bahwa pandemi pun saya masih tetap bisa berprestasi. Ini untuk bagian menyajikan teks cerita inspiratif yang tadi kita coba untuk dirumpangkan dengan beberapa konjungsi dan kata serta satu paragraf bagian koda.
Ini ya. Berikutnya, kalian tadi sudah membaca atau mendengarkan satu contoh cerita inspiratif. Sebetulnya untuk membuat sebuah cerita inspiratif itu langkahnya apa saja? Langkah yang harus kita lakukan yang pertama tentu saja menentukan tema dan tokohnya. Kalau misalnya kalian mengambil dari pengalaman pribadi, berarti tokohnya adalah diri sendiri. Karena cerita inspiratif kan tentu cerita yang berupa hal-hal yang baik, karena ini yang akan menjadi contoh untuk orang lain. Yang kedua, menyusun kerangka tulisan. Menyusun kerangka tulisan sesuai dengan strukturnya. Strukturnya tadi sudah bagiannya ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ini bagian awalnya. Kemudian bagian tengahnya ada apa? Komplikasi dan resolusi. Bagian akhirnya adalah bagian koda. Nah, setelah dibuat kerangkanya, baru nanti dikembangkan menjadi sebuah teks cerita yang utuh. Kalian tadi sudah mendengarkan ada simpati, ada empati. Sebetulnya apa sih simpati itu? Apa itu empati? Ya, kalau menurut pengertian yang dinamakan simpati adalah sebuah bentuk dengan tindakan. Sebuah bentuk dengan tindakan dalam melakukan partisipasi dan salah satu sikap dengan perbuatan yang baik yang akan dilakukan kepada orang lain. Berarti tindakan yang dilakukan kepada orang lain, tapi tindakannya adalah tindakan yang baik. Kemudian kalau empati itu apa? Empati adalah salah satu keadaan di mana seseorang merasakan. Berarti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati. Kalau sudah mendapatkan empati, baru kemudian kita melakukan sebuah tindakan dalam bentuk simpati. Ini ya, jadi empati dan simpati. Dalam cerita inspiratif ini kalian sangat diasah perasaannya untuk bisa berempati, bisa peduli, bisa melakukan tindakan yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain. Ini untuk materi kita yang terakhir sebelum kalian melakukan kegiatan penilaian akhir semester. Tuh, Bu Witi masih penasaran? Coba Ladiva minta tolong. Ladiva, Zervina Mbak. Iya, Zervina. Kok kayak berkabut ya? Halo Zervina, Zerlina. Zerlina bisa mendengarkan Bu Wiji? Bisa? Minta tolong dihidupkan suaranya Zerlina. Bisa, Bu. Ya, coba kamu buka enggak kalau jawaban dari Bu Wiji, tugas yang sudah dikumpulkan? Jawaban yang mana ya, Bu? Kalau kamu sudah mengumpulkan tugas, Bu Wiji membalas, kamu buka enggak? Buka. Buka. Ada balasan ya? Ada. Ada ya. Jadi minta tolong yang lain yang belum sempat dibalas, ditunggu. Pasti ada balasan dari Bapak, Ibu, Guru. Pasti ada. Hanya saja menunggu giliran. Karena yang dikoreksi itu kan ratusan kan. Tidak hanya satu orang. Satu anak tugasnya sampai 5. Ya kan? 5.
kemudian siswanya ada berapa, misalnya katakanlah siswanya ada 200 misalnya. Berarti kan sudah ada 1000 tugas yang harus dibaca. Jadi pasti akan dibalas tugasnya yang sudah kalian kumpulkan. Tapi ya jangan itu yang kumpulkan terakhir mintanya dibalas awal-awal. Ya enggak, pasti akan menyesuaikan urut yang masuk. Itu ya. Ya. Ini untuk pembelajaran kita yang terakhir sebelum PAS. Kemudian untuk materi yang harus kalian siapkan, bahan PAS-nya yang sudah kalian pelajari, yaitu teks tanggapan yang kemarin mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Walaupun yang disampaikan menyimpulkan dan mengidentifikasi, tapi ketika kalian menyimpulkan itu sudah bersinggungan dengan strukturnya, sehingga kalian tetap mempelajari struktur teks tanggapannya juga. Kemudian dicermati dengan baik. Ternyata kemarin yang remedi nilainya 68. Setelah remedi malah menjadi 48. Ini berarti malah tidak semakin baik, tapi malah semakin jelek, merosot, untuk disiapkan lagi. Kemudian untuk yang teks cerita inspiratif berkaitan dengan struktur, ciri kebahasaan, dan yang terakhir tadi adalah mengungkapkan simpati, empati, dan perasaan. Disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalian bisa mencari latihan banyak, soal-soal latihan banyak, browsing juga banyak. Silakan. Sehingga kalau bahasa Indonesia kan kita butuh terampil untuk memahami, kalimat tidak bisa dihafalkan, tapi langsung diterapkan. Itu yang Bu disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa melalui Japri atau grup kelas. Saya akhiri, kita baca hamdalah bersama terlebih dahulu. Yang belum absen, segera absen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses untuk kalian. Semoga pasnya lancar. Amin. Amin. Absennya yang udah absen nggak usah absen lagi ya. Yang belum absen saja yang absen, yang presentasi. Cerita yang inspirasi present. berarti mengidentifikasi. Yang sudah absen nggak usah. Makasih. Oke. Ya, Bu. Ya. Kasih ya, Mbak. Oke, sampai.